Banyak teman-teman saya muslim semuanya, ini wartawan-wartawan ini. Rasul Paulus itu pernah nulis surat ke jemaatnya di Filipi. Filipi 2:1-2, dia bilang kira-kira begini ya. Bahasa Inggrisnya, saya hafal bahasa Inggrisnya. Work out your own salvation with fear and trembling. Raihlah keselamatanmu dengan perasaan takut dan rasa gentar. Saya tahu banyak di antara kita yang merasa dirinya takut, merasa dirinya gentar. Tapi kalau kita mengamini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ia tidak meminta siapapun itu untuk menyerah, tapi justru dia mendorong orang-orang yang merasa ketakutan itu untuk meraih keselamatannya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baik, langsung saja kita saksikan dahulu video yang satu. Ini masih belum melihat kami percaya suatu saat nanti gereja ini akan dibuka kembali untuk kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi milik kami. Di setiap saat kita beribadah, kita tidak lagi seperti yang kita rasakan saat ini. Kami percaya pemerintah Kota Jombang yang saat ini berkuasa, dengarkan keluh kesah kami, jemaat GAP Jombang. Dengarkan kekesalan kami yang saat ini kami hanya beribadah seperti yang Bapak Ibu lihat. Tuhan, berdirilah tegak di antara kami, berdirilah tegak untuk pemerintah Kota Jombang, supaya pemerintah Kota Jombang mau memberikan tempat ini kembali untuk kami bisa beribadah. Saya yakin sebentar lagi Kota Jombang melihat, pemerintah Kota Jombang melihat ini, dan besok lusa tempat itu dibuka untuk kami, tempat itu dipakai untuk kami beribadah. Kami mau Tuhan, kami mau yang seperti itu. Biarlah kami tidak seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Kami percaya, marilah untuk itu saudara-saudara, kita bergandengan tangan bersama-sama memohon kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, supaya Tuhan hadir dan mendengarkan cerita Bapak Ibu dan cerita Bapak Gembala yang saat ini sedang dirasakan. Kami percaya Tuhan tidak akan diam, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih kalau kami bisa menyampaikan unek-unek kami mewakili jemaat GAB Damai Sejahtera, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Heri Susanto, yang sudah sangat baik memelihara kami, sangat baik memperhatikan kami. Semoga Tuhan juga membalas kebaikan beliau. Kami mengucap syukur dan terima kasih. GAB Damai Sejahtera Jombang, saya merasa diberkati Tuhan. Saya berjemaat di GAB Jombang. Saat saya sakit, saya diperhatikan dengan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu bapak-bapak
Pemda Jombang, mohon, saya mohon, sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami. Mohon didengar keluh kesah kami sebagai jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Kami mohon terima kasih kepada Bapak Pemda Jombang atas perhatiannya, atas keluh kesah jemaat-jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Kalau saya nyaman di tempat ini, meskipun tidak di tempat yang layak seperti kemarin. Tetapi kami kok heran, soalnya sekarang kan sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, kami kok masih belum bisa merdeka. Dari pusat sudah dikatakan bahwa agama semua boleh berkembang biak, agama semua boleh menikmati kebaktian di mana dia tinggal. Tetapi kami merasa di sini tidak bisa tidak kemerdekaan bagi kita, bagi saya, bagi kita semua yang ada di tempat ini, bagi jemaat GAB Damai Sejahtera, belum bisa menikmati kemerdekaan Indonesia yang sejati. Sebab saya mendengar dari pusat kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian, ke gereja, ke masjid, ke dari orang Buddha juga, kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran daripada Tuhan, hanya membersihkan diri. Kalau ke gereja itu dikoreksi atau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita ini selalu dicuci, dibersihkan dari kelakuan-kelakuan kita yang kotor menjadi baik, itu karena firman Tuhan. Jadi kita minta dengan hormat kepada Bapak Pemda, tolong dilihat sekarang ini umatmu, rakyatmu yang ada sekarang ini kebaktian dengan tidak baik, artinya tidak layak lah kalau diartikan kebaktian kok seperti gini. Kami minta dengan hormat, kalau dari atas, supaya dari Bapak Presiden juga mengatakan supaya kita saling mengasihi, menyayangi kepada siapa saja, kepada agama apapun juga kita harus menyayangi, mengasihi. Tetapi kami merasa sekarang ini kok merasa dikucilkan ya. Kami kan juga rakyat Jombang, kami juga anak dari Pemda semuanya. Kami mohon dengan hormat Bapak Pemda yang kemurahan hatinya, yang murah hati. Aku percaya kok Pemda sini baik-baik, hatinya baik-baik, sangat baik pada kita. Tidak besok lusa nanti sudah dibukakan ruko yang mau untuk kebaktian kita semuanya. Aku mohon dengan hormat Bapak, saya juga dulu juga istri pejabat, bukan pejabat lah, sekarang sudah nggak ada bajunya, bukan pejabat lagi. Saya juga mengasihi, menyayangi, mencintai rakyat Jombang. Kami mohon dengan hormat, sangat-sangat dengan hormat kepada Bapak Pemda sejajarannya, mendengarkan jeritan hati kami masing-masing. Kalau sudah merdeka, marilah kita isi kemerdekaan itu. Kalau kita itu dulu tidak berjuang,
Mari kita isi kemerdekaan itu dengan kebaikan-kebaikan di antara rakyat semuanya, di antara agama semuanya. Kami mohon dengan hormat Bapak Pemda membuka hati untuk cerita hati kami semuanya. Sekian, terima kasih. Pada Bapak Gembala kita dipaksa keluar, maksudnya agak diseret gitu ya, terus keluar dan gedung ini disegel, sedangkan masih banyak barang-barang yang di dalam. Nah, kita harus ngeluarin semuanya kan. Dalam suasana seperti itu sudah panik, sudah sedih, sudah campur aduk, nggak karu-karuan ya. Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa saya sudah mendapatkan jawaban untuk diri saya sendiri, apakah kebaktian peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu akan dilaksanakan. Saya rasa tidak mungkin, karena waktu itu siang sudah ada penyegelan itu, dan saya juga ngomong kepada teman saya Ibu Ivi, saya bilang kayaknya nggak ada ibadah deh, nggak jadi karena ada masalah besar ini. Tapi ternyata sekitar jam 3 sore Ibu Gembala memberikan pengumuman bahwa acara ibadah perayaan 17 Hari Kemerdekaan Indonesia tetap dilaksanakan. Itu pertanda bahwa satu, kita mempunyai gembala yang mempunyai iman yang kuat dan kesetiaan yang luar biasa, mengutamakan Tuhan yang pertama, tetap ibadah, tidak boleh tidak, ibadah tetap harus berlangsung. Kedua, membuktikan bahwa beliau berdua, Bapak Heri beserta Ibu, sangat mencintai negara Republik Indonesia ini, sehingga acara lomba 17 Agustus peringatan Hari Kemerdekaan tetap harus dilaksanakan. Dan saya melihat bahwa waktu pelaksanaan lomba memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu, raut wajah dari beliau berdua tidak menunjukkan rasa sedih, tapi tetap bergembira karena cintanya kepada Republik Indonesia. Dan ketiga, sebagai bentuk rasa tanggung jawab beliau berdua kepada jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada beliau, tetap tanggung jawab apa yang sudah dijadwalkan dipenuhi sebagai komitmen yang luar biasa. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Saya kira-kira 500 meter dari sini. Kalau ini mau ngapit berarti ini juga menjadi wilayah kayak gitu. Ini banyak teman-teman saya muslim semuanya, wartawan-wartawan ini. Pertama saya ingin mengucapkan bela rasa Pak Pendeta atas situasi yang tidak mengenakan ini. Karena ini ibadah, percayalah, ada satu ayat firman Tuhan itu, saya nggak tahu ini apa namanya ini, tapi kira-kira begini: barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ada orang-orang yang sedang meninggikan diri dengan cara merendahkan kita semuanya. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa sapa wae sing meninggikan diri, dia pasti akan direndahkan itu. Jadi sabar. Saya juga apal Alkitab di buku Pak sekalian. Rasul Paulus itu, bukan Paulus ini ya. Rasul Paulus itu pernah nulis surat ke jemaatnya di Filipi 2:1-2, dia bilang kira-kira begini. Bahasa Inggrisnya, saya hafal bahasa Inggrisnya. Work out your own salvation with fear and trembling. Raihlah keselamatanmu dengan perasaan takut dan rasa gentar. Saya tahu banyak di antara kita yang merasa dirinya takut, merasa dirinya gentar. Tapi kalau kita mengamini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ia tidak meminta siapapun itu untuk menyerah, tapi justru dia mendorong
orang-orang yang merasa ketakutan itu untuk meraih keselamatan. Saya percaya, saya beberapa kali diundang Natalan di sini, dan saya datang. Pak Nyono juga hadir, Kaji Suudi. Kami menerima dengan tangan terbuka seluruh peribadatan itu, sehingga ketika melihat ada peristiwa yang tidak mengenakan ini, sebagai orang Islam hatiku ini rodok loro gitu kan. Rodok loro itu ngene, dah neo iki wong Islam. Piye rasane ngono lho, Mas. Jadi ini bukan soal agama, tapi esensi dari agama itu. Ibu Bapak sekalian, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya harus kutip ayat lagi karena ini minggu. Saya nggak tahu ini Matius berapa, tapi dia bilang begini: ketuklah maka akan dibukakan. Mintalah pasti akan diberi. Intinya ojo mandek dongone, ojo mandek berusaha dengan cara-cara yang baik, maka Gusti akan memberikan jalan. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Ini mungkin tidak enak, tapi teruslah beribadah di sini sampai Ibu Bapak menemukan tempat yang memang benar-benar layak, yang telah disiapkan oleh Tuhan, entah kapan itu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semuanya. Perjalanannya saya juga mendukung. Saya tidak ada kepentingan di ruko ini, tapi saya melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan. Jadi di sini artinya yang dikatakan kemarin sudah jelas bahwa untuk keagamaan, tapi kan bukan seperti itu. Saya juga orang Islam, ya. Jadi orang Islam ada pengajian rutinan, yasinan, ada istighosah segala macam. Tidak apa-apa, kegiatan itu sangat-sangat bagus, tidak membeda-bedakan agama, ya. Yang namanya beragama itu adalah yang diambil adalah kerukunan. Sampai kemarin acaranya Bu Cinta itu ditaruh di tempat warung saya, itu pun pas hujan. Sebetulnya keinginannya itu di pasar Legi, akhirnya di tempat di warung saya. Yang bergerak semua kita itu sama, jadi harus saling menghormati. Jadi tidak apa-apa, semua sama. Di tiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan sama. Saya sangat mendukung sekali, dan ini nanti kita akan berdiskusi lagi dengan teman-teman persoalan apa yang dilakukan untuk penyegalan ini pun tidak salah, karena salah sebetulnya adalah pengadilan, bukan satpol pp, bukan kejaksaan. Ya, ini saya memberikan spirit kepada Pak Heri. Ini sudah kenal lama sama saya, sama-sama di jalan untuk angkot. Ya, melakukan kegiatan dan perjalanan bersama-sama sama Pak Heri. Saya bisa mengeluarkan proyek itu pun perjuangannya luar biasa. Tapi keberhasilan kita juga luar biasa. Nah itu ya, mungkin hanya sepatah kata yang saya sampaikan, mungkin ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf ya. Mungkin betul akhirnya kita harus komunikasi dengan teman-teman juga, teman-teman media juga membantu untuk menulis pemberitaan yang terkait dengan jamaah ini ya. Apa mungkin bisa dibuka, kapan waktunya harus kita pertanyakan juga. Ya. Saya juga mohon maaf dari selasa yang juga berjalan ke kejaksaan soal yang kita kritis dengan kejaksaan. Terima kasih. Terima kasih Gus Bapak yang sudah memberikan keterangan
apa yang dikatakan Gus Fata adalah sesuatu yang benar. Jadi tadi dikatakan itu adalah kesalahan Pemda yang menyita sepihak tanpa dilandasi dengan landasan hukum, belum ada ketetapan dari pengadilan. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, video ini sengaja saya upload di sini supaya bisa saudara download dan bisa saudara bagikan atau saudara upload di channel-channel media sosial saudara. Kenapa saudaraku? Supaya banyak orang tercerahkan. Di mana seorang ulama ini saudaraku mengutip ayat Alkitab dan mendukung orang Kristen untuk terus beribadah di Indonesia ini. Cukup luar biasa sahabat, supaya juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang intoleransi. Karena yang ngomong ini adalah Gus Aan. Gus itu di Jawa Timur adalah ulama sahabat ya, atau ustadz atau kiai gitu saudara ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu disebut dengan Gus gitu. Seperti Gus Dur, Gus Aan ini saudaraku yang terkasih ya. Jadi kalau ada saudara temukan di depan namanya itu ada Gus, itu merujuk kepada ulama. Sama dengan Buya juga ya, itu juga ulama sahabat. Oke sahabat yang terkasih, biarlah video ini menjadi berkat. Dan kalau saudara mau tonton tanggapan saya, pernyataan saya, saudara boleh lihat di channel ini, di live-nya sahabat ya. Di live-nya saudara boleh tonton. Ini sengaja video pendeknya. Tuhan berkati, shalom.